PJ pada malam hari ini, hari Senin tanggal 30 bulan 12 tahun 2024, kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah bendahara itu bendahara pada tiap bulan. Rinciannya saya akan bacakan, langsung aja ya, bacakan ya. Tahun ini aja ya. Tahun ini tanggal 1 tahun 2024, yang sisa yang tahun 2023 sisa ada 1.370.000 rupiah. 1.373 rupiah. Terus bulan 1 Januari 2024 dapat 50 sama 65, jadi jumlah 1.488.000. Bulan 2 dapat 85.000, jumlah 1.573.000 rupiah. Dipotong lampu yang itu 150.000 rupiah, sisa 1.423 rupiah. Bulan 3 dapat 64.000. Terus bulan 4 dapat 71.000, jumlah 1.550. Bulan 5 dapat 50.000, jumlah 1.608.000. Bulan 6 dapat 50.000. Bulan 7 85.000, jumlah 1.743.000. Bulan 8 80.000 rupiah, jumlah 1.823 rupiah. Diambil SP 150, sisa 1.673. Diambil Agustus 550, sisa 1.123.000. Diambil lagi 205, sisa 918. Jumlah 918. Bulan 9 masuk 113.000, jumlah 1.31.000 rupiah. Bulan 5 masuk 120, jumlah 1.151.000. Bulan 6 masuk 160, jumlah 1.311.000. Bulan 11 ya, bulan 12 dapat 110, jumlah 1.491.000. Diambil konsumsi sekarang 100.000, sisa 1.391.000. Untuk tahun ini jumlah semua 1.491.000.
391.000. Itulah rincian kerelek RT 8 yang saya catat tiap bulannya. Masukannya mungkin ya kurang menyadari, biasa dapat 100 ke atas, paling 70, 80. Terima kasih atas laporan RT 8 kerelek. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak RT 8 atau yang mewakilinya. Itulah yang dapat disampaikan dari Bapak Ketua RT 8. Tadi dari bulan Januari jelas sudah disampaikan Pak ya, berapa nominal masuk, berapa nominal keluar sampai ke akhir bulan Desember, yang total saldo akhirnya adalah 1.390.000 ya. Nah, jadi pada acara selanjutnya itulah laporan pertanggungjawaban langsung oleh Bapak RT atau yang mewakilinya. Jadi acara selanjutnya adalah bagaimana, silakan tanggapan warga tentang RPJ yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua RT. Monggo. Silakan ditanggapi Pak. Apa benar? Kalau benar tidak dapat dimengerti atau ada yang mau dipertanyakan? Ada yang bertanyakan, silakan. Udah seluruh silakan itu bukan. Menerima. Bukan ada bulan-bulan takut gue gitu lah. Monggo. Masukan keadaan saya mantap dengan apa adanya dapat Sudah ada bukti yang udah tinggal menyadari aja. Terus Apakah akan ditingkatkan lagi gitu? jadi Pak, begini, saya sampaikan sekali lagi dari laporan bulan Januari sampai Desember ya, total 1.494.000 minus 100.000 untuk konsumsi. Jadi total akhir Pak 1.391.000 rupiah. Ya, menyadari semua ya. Ya, nggak ada tanya jawab yang lain. Ada. Silakan, mumpung ada Pak Bu. Di sini ada saran atau masukan lagi itu atau yang mau dipertanyakan ke pengurus RT. Kasihan ini orang tua semua yang muda-muda malah boleh sih. Ngomong ada pengurusnya gitu. Karena gunung ditarik ya menurut saya mah Ya, paling kalau mau penting. pendapatan banyak yang menyadari itu banyak per bulan itu cuma berapa Ya, tadi saya 25 tubuh. Belarnya berapa Pak? ya ini 50 ada. 3.000 Bulan. ya atas persetujuan masyarakat RT 8. Tapi ya kadang-kadang ya kalau semua ngasih sebulan ini enggak, bulan depan ngasih ya mungkin alhamdulillah. Tapi kan yang namanya orang itu kan kadang-kadang kalau tidak ada bagaimana. Saya mencatat dengan apa adanya RT yang nagih langsung lapor saya. Ya, itu aja. Setelah itu mau ditambah atau mau gimana itu kan bagaimana warganya, sanggupan warga RT 8. Jadi warga gimana ini mungkin ada ini peningkatan tentang lingkungan, tentang kepengurusan atau mungkin tentang tarikan peraleknya atau ditingkatkan lagi atau gimana? Karena pada intinya peralek tersebut itu adalah celengan dari bapak-bapak untuk kegiatan lingkungan juga sebetulnya itu. Ya maaf kalau menyadari kadang-kadang orang tidak sadar tadi. Sadar bang, tapi nanya Merasa bahaya itu. Untuk di 2000 ada dari mana juga
Rp50.000 per bulan. Alhamdulillah Pak, pakai dengan aku 3 bulan ya, terus 3 bulan itu berarti apa sih? 3.000 ya, berapa itu kemarin bang? Nah, kan tahu di sini aku. Benar punya seadanya 5.000. Ya itu sih bagaimana persetujuan harga apa harga. Selama 5.000 bukan terpulangan Pak Haji. Lempeng gini kan. Ya karena yang penting iuran yang itu kan 2 bulan, masih 2 bulan, Apa? 3 bulan. Itu sih saya tidak masalah bagaimana persetujuan RT8 mengikuti aja. Tapi Pak Bendahara, tadi saya dengar di bulan berapa ada penghasilan masuk 160.000. Kalau kita kalikan saja per bulan 40.000, kan beda saya kasih dulu ya Pak. Ada pemasukan 60.000. Enggak, kalau kan ada bulan ini enggak masih bulan 8 itu jadi dibayar pendapatan enggak tentu ya Mas. Bukan kemarin kebanyakan lagi Agustus Lebaran Nah, jadi begini Pak. Untuk semuanya bahwa laporan pertanggungjawaban dari Ketua RT yang tadi telah disampaikan oleh bendaharanya langsung, ini sudah dapat diterima apa belum? udah Dimengerti apa belum? Tidak ada ganjalan, tidak ada problem. Barangkali mau ditingkatkan lagi monggo. Enggak apa-apa. Gitu. Ini masalah kas yang berbayar menyangkut masalah kas RT. iya. Bapak kan hasil dari kas nggak narik gitu narik ya. Keren. Agustus itu banyak pengeluaran kan. orang bisa 3 bulan lagi alhamdulillah. Saling menerima udah ya? Ya. Oke, kita lanjutkan ke acara selanjutnya. Ya. Jadi tadi telah disampaikan sambutan tentang pertanggungjawaban roda pemerintahan KRT selama Januari sampai ke Desember ya, selama full 1 tahun. Warganya sudah menerima dengan lapang dada dan tidak akan dirubah kembali ya. Jadi tetap mungkin 3.000 ya Pak ya. Itu sudah saling menerima. Nah, intinya deal clear. Untuk acara selanjutnya kita lanjutkan sambutan dari Bapak Kepala Desa. Bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus RT 8, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu hadir di Balai Khusus Sidang Mukti. Nah, untuk program Masyarakat Desa Cinta Jaya, sebenarnya program awal tahun Pak, karena berhubung di pemerintahan plus memantau tentang tertibnya administrasi dan ketransparansi keterbukaan ke masyarakat. Oleh sebab itu, untuk program peningkatan kapasitas LKD, salah satunya adalah RT RW, monggo nanti apabila dijelaskan dari pemerintahan tentang aturan perdesnya, aturan perbednya masalah LKD, karena LKD itu salah satunya adalah RT RW dan sebagainya, tentang masa jabatan, juga tentang tarikan-tarikan yang ada di Desa Cinta Jaya. Karena tarikan-tarikan di Desa Cinta Jaya salah satunya misalkan kurdes, jadwalan dan sebagainya itu ada legalitasnya, ada dasar hukumnya, ada perdesnya. Jadi apabila nanti panjenengan mau tanya silakan, nanti mungkin dari Ketua BPD menjelaskan, dan tentang aturan-aturan LKD nanti dari Sekdes silakan menjelaskan. Jadi sekali lagi kami dari pemerintahan Desa Cinta Jaya pertama berkunjung ke warga 08 adalah silaturahmi menjalin hubungan emosional kepada warga RT 08 agar kami dari pemerintahan sebelum penetapan APBDes ada masukan-masukan atau usulan-usulan baru dari panjenengan bisa menjadi evaluasi tentang masalah anggaran program yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Karena untuk anggaran dana desa untuk Desa Cinta Jaya di tahun 2025 alhamdulillah kita dapat 1.022.000.000.
dan itu dibagi beberapa hal, misalkan ada namanya ilmak dan ilmak. Kalau yang namanya yang ilmak itu titipan dari pemerintah, program titipan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa, tapi itu titipan dari pusat, misalkan tentang sosial atau bantuan sosial BLT. Terus kalau dari Kementerian Pertanian dalam ketahanan pangan, swasembada pangan, terutama dalam hal untuk pembangunan saluran irigasi atau yang lain. Nah, yang lainnya juga tentang Kementerian Kesehatan, karena sekarang betul-betul dipantau untuk masalah program kader kesehatan. Dalam hal ini di desa-desa harus membentuk yang namanya PLP atau puskesmas pembantu. Wajib setiap desa itu harus ada pustunya. Artinya untuk mempermudah kebutuhan khususnya masyarakat yang kurang sehat atau mengecek kesehatan nanti ke desa dulu. Kebetulan untuk Pustu tahun 2025 tempatnya adalah di Nambung di RT 28, karena kalau di Sidamukti tidak boleh terlalu dekat dengan Pustu Cintaratu. Nah, sebab itu kita mempunyai tanah di RT 28 yang insya Allah tahun 2025 nanti akan dibangun Pustu tempatnya di sana. Jadi itu harus sekalian baik dari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu mungkin nanti belum diikat tentang hari Sabtunya, karena sekarang untuk jam kantor memang sampai hari Jumat. Itu salah satunya di kesehatan. Kalau untuk masalah sosial, alhamdulillah masih ada namanya BLT, PKH, BPNT, Bansos itu masih ada, cuman nama-namanya belum fix ataukah mau dirubah atau diganti, kami pun belum mengetahui. Tapi yang jelas masih ada tentang program bantuan sosial. Kalau untuk masalah program yang lainnya, terutama di infrastruktur, kita pun juga masih ada, Pak, karena anggaran 1,22 miliar itu memang sudah dibagi pos-posnya, karena sudah menjadi Tuhan kita bersama. Kadang-kadang kita berebut masalah ambulan, karena ambulan yang ada di puskesmas Sidahasa cuma 2, Pak. Oleh sebab itu saya punya gagasan bagaimana kalau kita membeli mobil ambulan atau mobil siaga. Karena kalau mobil ambulan di desa itu tidak boleh, Pak, karena ambulan itu kewenangan dari puskesmas. Tapi nanti kita akan menjadi namanya mobil siaga, tapi kegunaannya sama seperti mobil ambulan. Itu seperti itu. Teknisnya seperti apa? Nanti kami akan melihat tugu di RT 8, misalkan RT tugu di RT 8 misalkan 40 tugu. Nah, nanti dikalkulasikan, karena untuk RT yang lain sudah sepakat, termasuk plus RT 22 sudah sepakat ya kan kemarin gitu, karena kami dari Sidamukti. Jadi nanti boleh kita tanya jawab Pak Haji untuk tentang masalah program itu, karena itu sudah menjadi kebutuhan kita. Anggaran kita pun manggil ambulan dari puskesmas, misalkan ngantar jenazah aja ke makam yang sekarang itu kadang-kadang paling ini 200.000 ngasihnya. Kalau kita pakai sendiri, kita punya sendiri, insya Allah 50.000. Misalkan Pak RW, Bapak golongan sini mungkin kan cukup lah untuk beli bensin lebih hemat. Apabila nanti misalkan yang betul-betul orang tidak mampu, namanya mobil sendiri mungkin tidak perlu baca. Jadi seperti itulah. Jadi kira-kira apabila kami dari pemerintahan punya gagasan atau ide untuk pengadaan mobil siaga secara swadaya, kira-kira bapak-bapak RT 8 setuju? Setuju. Alhamdulillah setuju. Tentang nominalnya nanti selepas acara intinya selesai kita musyawarah bagusnya seperti apa. Teknisnya nanti nyicil, Pak. Bentar, RT 8 saya tuliskan kemarin, apabila yang menerima PKH BPNT itu wajib ngasih, tidak boleh nolak ya, karena Pak Iwin ya kemarin sudah ngasih 100.000 gitu ya, kayak gitu. Karena
kita tidak mandang fakir miskin lagi Pak RW, karena fakir miskinnya sudah menerima bantuan PKH atau BPNT atau BNT. Jadi sistemnya ya nanti kalau misalkan bantuan turun ya nyicil lah. Misalkan turun 400 kan, kalau misalkan turunnya berapa nanti kesepakatan di harga 8 kan tinggal nyicil. Sedangkan 1 tahun itu 4 kali turun, bahkan bisa 6 kali turun bantuan tersebut. Mungkin untuk masalah yang lain-lain karena detailnya penetapan APBD program-program yang akan dilaksanakan di tahun 2020 nanti di Balai Desa. Jadi di sini cuma kisi-kisi lah ya. Kalau detailnya lagi nanti memang di Balai Desa pertengahan bulan Januari lah kurang lebih seperti itu. Untuk yang lainnya tentang infrastruktur pun silakan, karena salah satunya kita memang fokus di Solokan. Untuk Solokan dari perbatasan RT 7 dan 8 itu akan ditinggikan, dan RT 6 karena itu masih belum dirapat betul akan dirapat betul. RT 6 kalau sudah mungkin, dan peninggian Solokan Pak dari perbatasan RT 6 dan RT 7 ya, itu cukup 8 sekitar 3 kali lah. Ya karena ini sekitar 300 meter lah, itu yang ditinggikan sekitar 25 cm 30 cm biar tidak luber ke kolam atau ke sawah. Itu salah satunya Pak. Jadi sekali lagi siapapun pemerintahnya, siapapun kepala desanya, kalau tidak ada sinergitas kerjasamanya antara masyarakat dengan pemimpinnya itu tidak akan maju. Bahkan saya kemarin sudah ultimatum ke RT 1, apabila Anda mau dinormalisasi secara gratis kamu tidak mau tanda tangan, jangan salahkan kami di pemerintahan. Karena tentang lambatnya pembuangan di kita khususnya di RT 1 sampai RT 30 karena irigasi atau solokannya sudah dangkal, juga pemasangan gorong-gorongnya ada yang besar, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan juga siponnya pun sudah dangkal. Oleh sebab itu kemarin kami sudah kerjasama dengan PUPR dengan BPWS untuk masalah menangani banjir yang ada di desa kita, khususnya dari mulai RT 1 Pak Madrian Ujang sampai ke Bosgito kan RT 30. Itu kan setiap kalau hujan deras pasti air lambat turunnya. Itu contoh kemarin waktu genangan di Caklepu lambat, setelah kami RT 3, RT 9, RT 10 kerikan, sekarang sudah lancar loh ya, cepat turunnya. Karena bisa diudan, bisa ake sampai pasang rumah nih, pasang rapat 5 kali mana? Akhirnya RT 14 pun sih biar jarak hujan ya melu kebanjiran. Itu juga kemarin RT 9 karena saluran pembuang atau sipon yang menyeberang jalan Pemda itu juga pecah di tengah-tengah, walaupun itu kewenangan dari Pemda atau dari kabupaten, bukan kewenangan desa, tapi yang dirugikan atau yang lagi kena musibah kan warga kita Pak. Oleh sebab itu ya harus segera diskusi, artinya sudah dibenahi lah, dibetulkan, alhamdulillah ya sudah clear walaupun gotong royong, karena itu kewenangannya bukan kewenangan kami Pak untuk jalan ini ya, baik salurannya maupun jalannya. Tugas kami harus mengajukan. Ini sekarang sudah mengajukan lagi. Setiap tahun pasti saya mengajukan. Nanti kami akan debat di musrembang kecamatan. Setelah musrembang kecamatan sudah fix, yang diutamakan misalnya jalan pelajar, naikkan ke kabupaten. Itu setiap tahun. Kadang-kadang malas juga karena habis patuh, habis mengusulkan ke kabupaten, orang terrealisasi. Dan itu ketiga kali ini. Tapi mudah-mudahan karena masa transisi, masa pergantian kepemimpinan itu biasanya memakan waktu sampai 2 tahun, mungkin 2026 itu clear. Kalau 2025 sih walau alam lah, saya tidak bisa menjamin, tapi melihat keadaan keuangan di kabupaten kita memang masih minim kayak gitu, karena kemarin informasi terakhir sedangkan untuk ADD aja Bang, ini pun kami lagi menunggu dari Kabupaten Ciamis belum transfer ke pemerintahan desa, sedangkan besok sudah tanggal 31 itu harus dihabiskan, harus nol rekening desa itu Pak. Jadi
mohon pengertiannya karena kami akan berusaha setransparansi mungkin. Keterbukaan dengan panjenengan itu wajib dibangun karena sekarang sudah menjadi tuntutan. Karena sekarang kita betul-betul harus transparan ke masyarakat. Jadi masyarakat harus tahu. Kami tidak akan marah apabila warganya menanyakan, Pak Bu ini A di mana, ini B seperti apa. Pasti saya akan menjelaskan. Itu seperti itu. Apalagi kalau masalah rumitnya tentang bantuan. Itu kadang-kadang Pak Gubernur sakit kepala tapi dia semua data ada di sini Pak. Yang menerima bantuan di RT 8 saya tahu semua, bukan di RT 8 kan satu Cinta Jaya pasti ada data. Itu ya itulah, mari kita harus sinergitas, jadi harus saling kerjasama untuk memajukan, untuk memakmurkan desa kita. Itu seperti itu harapan saya. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya, walaupun tidak pun mungkin banyak yang dibantuan juga suasana lagi hujan, tapi itu partisipasi dengan transparansi keterbukaan tentang keuangan lah, karena dia kalau Telkom ada mana yang hari walaupun ingat saya terkecil 3.000. Kalau mungkin kemarin kalau bukan lagi membandingkan ya itu adalah hak prerogatif masing-masing RT. Karena untuk masalah tarikan merek atau apapun itu hak prerogatif atas dasar kesepakatan warganya. Itu seperti itu ya Pak ya. Pak Golong dan Pak RW tolong harus sinergis lah, harus peka bahwa tentang kepada masyarakat, karena kita sebenarnya adalah pelayan masyarakat. Keluhan panjenengan memang harus direspon, tapi harus diadakan dulu aduan atau usulannya, ini seperti itu. Mungkin untuk pembuka Pak, jadi saya cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ke acara yang kelima, masalah peningkatan kapasitas lingkungan RT ya. Peningkatan kapasitas lingkungan RT yang akan disampaikan oleh satu Bapak Ketua BPD, kemudian nanti langsung diteruskan oleh Ibu Sekretaris Desa. Untuk yang pertama, silakan Bapak Ketua BPD di Terima kasih kepada rekan acara yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk sedikit menyampaikan atau memberikan gambaran tentang hal-hal yang perlu kita pahami dan mengerti bersama-sama tentang apa yang menjadi kebijakan-kebijakan yang ada di desa terhadap warga masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Perangkat Kamadir, yang saya hormati Bapak Kepala Dusun, Bapak RW, Bapak Ketua RT, Bapak Haji, selaku Bendahara RT 08, rekan-rekan DPD, Bapak Kepala Dusun, dan seluruh masyarakat warga RT 08 yang saya hormati, yang saya banggakan. Di sini saya tidak akan banyak menjelaskan secara detail tentang apa peraturan dan hak kewenangan pemerintah desa, terutama tentang peraturan-peraturan yang menjadi kebijakan kepala desa, di mana yang dilegalisasikan atau dilegalisasikan oleh kami BPD, tentang Perdes, tentang APBDes, tentang keputusan segala bantuan atau kebijakan yang ada di pemerintah desa Cinta Jaya. Di sini saya akan hanya membahas 2 poin, satu tentang Urdes dan Janggolan. Kalau tadi saya melihat dari laporan RPD yang disampaikan oleh pengurus RT, yaitu Bapak Haji selaku bendahara, memang saya sendiri agak sedikit kasihan gitu ya untuk pengurus RT-nya. Nah disinilah makanya saya akan memberikan sedikit penjelasan
mungkin salah satu apa yang bisa dijelaskan ini bisa menjadi PADRT atau pendapatan kas RT yang secara itunya notabene legal dan diarahkan atau dianjurkan oleh kami pemerintahan desa Cipta Jaya. Yang pertama tentang KURDES, Pak. Sebagaimana kita ketahui mungkin para kesepuhan yang ada di RT 08 itu sudah tidak asing lagi dengan kata-kata KUR. Pada zaman dahulu KURDES itu adalah salah satu cara dari pemerintahan atau pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan yang ada di wilayah desa masing-masing. Dulu, zaman dulu sebelum ada peraturan yang baru sekarang atau adanya APBN sekarang, desa itu membangun dengan sistem swadaya, Pak. Dengan sistem KURDES atau urunan desa. Di mana KURDES dulu itu adalah suatu kebijakan pemerintah pusat yang diberikan kewenangan mutlak kepada pemerintah desa untuk mengelola anggaran bagaimana pembangunan bisa tercipta di lingkungan desa masing-masing. Di mana KURDES dulu adalah ditarik oleh ketua lingkungan dan disetorkan kepada seluruh mutlak disetorkan kepada pemerintah desa atau kepada desa dan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk program pembangunan. Biasanya entah itu dalam bentuk program pembangunan irigasi, jalan, atau mungkin pembangunan yang lain. Dengan sistem pembangunan material yang dibiayakan, dengan sistem kerja yang dilaksanakan oleh swadaya masyarakat atau gotong royong. Mungkin bapak-bapak kesatuan yang ada di sini pasti akan mengerti. Dulu setiap ada pembangunan, rabat beton, pembentukan jalan, pembukaan jalan, anggaran pasti oleh pemerintah desa ditopang dari KURDES, di mana pengerjaannya pasti akan swakarya atau swadaya masyarakat gotong royong. Gitu. Nah, KURDES itu sebetulnya adalah kewenangan desa atau legalisasi desa, di mana KURDES tersebut itu diatur dalam peraturan Bupati nomor 11 tahun 2019. Di mana di sana dalam pasal tersebut dijelaskan tentang pungutan desa itu dijelaskan dalam pasal 7, terutama poin 2 dan poin 3 yang secara rincinya. Di mana untuk KURDES dan janggulan ini mungkin arah dan tujuannya atau maksudnya itu bisa sedikit saya gambarkan dalam pasal 3 tersebut, bahwa KURDES tersebut atau janggolan tersebut itu adalah, terutama janggolan itu adalah digunakan untuk penambahan kinerja atau tunjangan kinerja dari perangkat desa pada zaman dahulu. Di mana dalam pasal 1 itu dijelaskan bahwa KURDES atau mungkin tarikan pungutan desa yang diambil itu bisa digunakan salah satunya adalah untuk peningkatan kesejahteraan kepala desa, perangkat desa, BPD, RKD, dan bagi desa yang tidak memiliki tanah bengkok atau mungkin tanah bengkok ya, kalau di sini sama bengkok ya, depan tanah bengkok atau mungkin kalau di daerah lain mungkin sebutannya lain lah, atau sebutan lain yang asal usulnya telah berjalan di desa. Nah, untuk itulah bahwa sebetulnya tentang KURDES dan janggulan tersebut itu pun sudah diatur dalam peraturan bupati atau peraturan pemerintah. Jadi desa memberikan arahan atau memberikan program ini pun tidak semata-mata karena keinginan desa, Pak. Tetap itu pun sudah melalui kita pertimbangan tentang arahan dari peraturan pemerintah yang ada. Nah, di mana sekarang setelah adanya APBN atau mungkin setelah dengan dana desa, bahwa KURDES tersebut sekarang pemerintah desa itu memberi kebijakan tetap ditarik tapi tidak disetorkan kepada pemerintah desa. KURDES tetap ditarik bersamaan dengan turunnya tarikan pajak atau PBB, di mana besaran KURDES tersebut nominalnya adalah 1 kali PB pajak bumi. Bila pajak bumi dari bapak-bapak 12.500, kalau KURDES yang harus dibayar pun 12.500. Cuma di sini adalah ada keuntungan tersendiri bagi lingkungan, Pak. KURDES adalah tarikan yang dilegalisasikan oleh desa atau yang dihadirkan oleh desa. Secara sebenarnya wajib bagi masyarakat untuk menaikkan. Cuma tarikan tersebut nanti setelah ditarik oleh ketua lingkungan itu akan dikembalikan kepada lingkungan, Pak, sebagai PAD atau kas RT. Tujuannya apa? KURDES tersebut dikembalikan ke RT supaya lingkungan bisa
sedikitnya membantu dalam pembangunan di wilayah lingkungan tersebut. Salah satunya mungkin untuk seperti tadi sampaikan Pak Haji, perbaikan lampu untuk penerangan ataupun untuk perbaikan jalan yang rusak. Nah itu salah satunya adalah penopang dari kenapa URDES tidak langsung ditarik oleh desa dan sekarang dikembalikan kepada masyarakat atau lingkungan. Tujuannya untuk perawatan dan penambahan khas lingkungan. Tujuannya maksudnya seperti ini agar masyarakat bisa menjaga atau memperbaiki hal-hal yang tidak harus diselesaikan oleh pemerintahan. Jadi secara itunya sesuai dengan visi misinya bahwa desa Cintajaya itu adalah desa yang mandiri. Makanya Pak KU berharap dengan adanya URDES yang dikelola kembali oleh masyarakat lingkungan yang minimalnya di PMK itu bisa mandiri untuk hal-hal yang terkecil. Kalau kata Pak KU mungkin aja apa lapor kuune, aja apa lapor anak bolong titik lapor kuune. Bila masyarakat bisa memperdayakan atau memanfaatkan URDES ini, masyarakat justru banyak akan terbantu Pak, terutama untuk pengurus ketua RT. Di sini besar harapan kami dari pemerintahan BPD juga agar masyarakat di RT 08 itu bisa kembali mengaktifkan dan turut aktif dalam program pembayaran URDES ini. Mungkin foto sistemnya gimana di sini Pak RT itu URDES? Masih aktif enggak? Masih aktif atau enggak? Nah itulah Pak, sebetulnya walaupun memang itu kebijakan RT, tapi tolong masyarakat untuk bisa memahami kalau nanti pemerintah desa mengambil alih lagi dari saya ditarik oleh desa lagi, kan kerugian Pak bagi lingkungan. Sebagai contoh di dusun-dusun lain yang program URDES-nya masih berjalan dan terus mengikuti arahan dari kepala desa atau pemerintahan desa Cintajaya, mereka RT-RT lingkungannya bisa bersuadaya dalam segi perawatan dan pembangunan di lingkungan masing-masing. Terutama bisa ada tarikan-tarikan, tidak ada yang terbebani dengan masyarakat secara langsung ya. Apalagi di sini saya lihat tadi seperti Pak Haji sampaikan PLN-nya 3.000 kadang-kadang ada yang bayar ada yang enggak. Tapi kalau notabene kita tekankan bahwa URDES ini adalah kewajiban masyarakat yang dianjurkan oleh pemerintah desa, insya Allah mungkin masyarakat juga sedikitnya ada penekanan Pak dari kami. Mungkin nanti evaluasinya bila ada masyarakat yang tidak susah atau mungkin tidak mau, nanti bisa koordinasi ke kami Pak. Dan di sini juga perlu kami sampaikan bahwa kami BPD itu ada di setiap dusun masing-masing Pak. Minimal ada 3, maksimal ada 3 orang atau minimal ada 3 orang. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa curhat kepada BPD yang ada di lingkungan dusun Sidamukti. Walaupun kami tidak langsung memberikan solusi, minimalnya kami mengetahui apa sih keluhan permasalahan, misalnya tentang janggolan, tentang URDES, atau mungkin tentang Kamtibmas yang ada di lingkungan RT 08. Karena tujuan kami BPD itu adalah juga salah satunya menjadi aspirasi atau istilahnya penampung keluhan dari masyarakat. Jadi biar kami tahu Pak kinerja apa yang menjadi kesusahan masyarakat atau keluhan masyarakat, kesulitan masyarakat, termasuk dalam pengadministrasian di lingkungan. Dan di sini mungkin nanti di sesi yang kedua ada masukan-masukan bagaimana tentang cara pengurusan LKD atau pengurusan RT yang sedikitnya lebih baik lagi. Nah untuk janggolan Pak, itu janggolan sebetulnya untuk sekarang. Dari dulu kan dijelaskan bahwa janggolan itu sebagai penambahan siltap atau mungkin cara itunya gaji lah, gaji perangkat desa gitu kan. Itu zaman dulu Pak. Tapi dengan setelah adanya perangkat desa mendapatkan siltap, itu janggolan tersebut yang diterima oleh perangkat desa itu semakin kecil Pak. Persentase dari seluruh janggolan yang ada di desa Cintajaya sekarang, persentase yang masuk kepada perangkat desa itu kecil Pak sebetulnya. Ada mungkin sekian persennya lah, mungkin kecil. Karena yang sebagian besar sekarang dimasukkan untuk perangkat-perangkat atau RKD. Taruhlah seperti iri-iri, linmas, RT, RW, kader. Itu kan mereka tidak mendapat siltap pada pemerintah. Cuma kami dari pemerintah desa masih menjaga hak asal usul atau istilahnya pendapatan yang asli dari desa itu, yaitu dengan dari janggolan. Ya. Ini yang notabene kerjanya betulin sawah ini yang tiap hari ketemu dengan petani di sawah, disemprot terus sama masyarakat, dikomen terus sama masyarakat.
Kan kami juga pemerintah desa mengapresiasi Pak, tentang apa yang menjadi tanggung jawab seperti ili-ili atau mungkin limas atau mungkin kader gitu. Nah, kemampuan kami di pemerintahan desa hanya mengambil slot atau mengambil celah itu dengan masih menjalankan sistem janggolan, yang dimana sekarang prosentase dari janggolan yang ada di desa Cinta Jaya itu sudah sebagian besar untuk LKD yang tidak ditopang oleh pemerintah, supaya pemerintahan desa Cinta Jaya tetap berjalan kondusif dan transparansi. Itulah mungkin sedikit tentang janggolan atau apapun. Bolehlah kita kadang-kadang masih cemburu dengan wilayah-wilayah lain. Belum tentu Pak, di wilayah lain itu belum tentu seperti itu. Kadang-kadang kata-kata yang tidak ada jawab itu dari orang-orang yang tidak mau bayar janggolan. Secara aturan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Lapor itu masih mengacu. Cuma kadang-kadang imbas dari politik yang dulu di dusun atau di desa tersebut masih terbawa. Tetapi secara aturan desa-desa tersebut masih sebetulnya gitu. Nah itu, tapi pada intinya setiap rumah tangga, setiap kebijakan desa itu tidak akan harus sama dengan desa yang lain Pak. Antara rumah tangga saya dengan rumah tangganya Bu Sekdes tidak mungkin bisa disamakan Pak. Walaupun makannya sama-sama nasi. Kalau saya senangnya Ciherang, Bu Sekdes senangnya IR36 ya tetap aja Pak. Nah hal-hal seperti itu yang harus kita pahami, bahwa setiap desa, setiap wilayah itu punya kebijakan, punya kewenangan untuk menata kelola apa yang ada di desa tersebut. Jadi besar harapan kami kepada warga RT 08, tolong untuk bisa mengkaji lagi tentang kurdes dan janggolan, terutama kurdes silakan Bapak-bapak aktifkan kembali untuk dikelola oleh ketua lingkungan, dan nanti secara ini akan kembali lagi ke Bapak-bapak semua. Peningkatan kapasitas lingkungan RT ya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan penyampaian tentang peningkatan kapasitas lingkungan RT oleh Ibu Sekretaris Desa. Dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Cinta Jaya serta rekan perangkat, yang Bapak Kepala Dusun, yang saya hormati Ketua BPD serta anggota, yang saya hormati Ketua RW 02, yang saya hormati para tokoh kesepuhan di lingkungan RT 08 dan seluruh warga RT 08 yang pada malam hari ini hadir di tempat ini. Mukadimah kami mengikuti usaha terlalu ya Pak ya. Di sini saya ingin menyambung Pak, sesuai kapasitas saya hadir di depan Bapak-bapak pada malam hari ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan untuk Bapak-bapak di lingkungan RT 08 berkaitan dengan keadaan pemerintahan Desa Cinta Jaya sekarang ini. Mengapa kami merasa perlu untuk hadir di depan Bapak-bapak? Karena ketika selama ini kami pemerintah desa hanya berada di kantor, kemudian ketika ada musyawarah kami memanggil perwakilan dari bapak-bapak yang sudah dituakan di lingkungan ini terutama dan lingkungan yang lain untuk hadir sebagai perwakilan warga, karena tidak mungkin Pak kami mengumpulkan seluruh warga Cinta Jaya dalam satu tempat, dengan harapan bahwa ketika kami meminta perwakilan hadir dari tiap lingkungan, apapun informasi yang diberikan itu akan sampai kepada masyarakat di lingkungan masing-masing. Namun kami merasa hal itu belum efektif. Untuk itu kami hadir. Untuk tahun ini kami berkeliling ke setiap lingkungan dengan harapan dengan kami datang kepada bapak-bapak di lingkungan, kita akan semakin dekat. Apapun keluhan yang ingin Bapak sampaikan bisa secara langsung disampaikan kepada kami, walaupun dalam perjalanannya sebenarnya masyarakat pun sudah punya perwakilan
sudah punya perwakilan sebenarnya yang duduk di pemerintahan desa. Tapi tidak ada salahnya kami hadir supaya kami pun secara langsung bisa mendengar apa yang menjadi keluhan bapak-bapak di tingkat masyarakat secara umum, agar apapun kebijakan yang diambil oleh kepala desa itu bisa sinergis dengan keadaan masyarakat di lingkungan. Kemudian yang kedua, Pak, mungkin ini sedikit mengevaluasi perjalanan RT 8 yang tadi disampaikan oleh pada pertama pembicaraan tadi, yaitu kenapa kami kedepankan untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban dari pengurus itu untuk memberikan gambaran bahwa bagaimana sebenarnya kondisi di tiap-tiap lingkungan yang ada di wilayah Desa Cidadea ini. Dan dari pertama kami berkeliling RT Sidamukti berarti sudah 5 RT kami berjalan dan 61 kali, itu ternyata beragam sekali kondisi di masyarakat. Nah, di sini ingin saya sampaikan terutama yang pertama tentang Perbuk Peraturan Bupati Ciamis nomor 59 tahun 2021. Kita melihat dari perjalanan itu bahwa di sana sudah diatur tentang LKD. Mungkin dari pembicaraan pertama tadi Bapak sudah mendengar kata LKD, kewenangan desa, kemudian urdes, janggolan, itu semua adalah istilah yang digunakan oleh pemerintahan desa sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di sini. LKD yaitu Lembaga Pemasyarakatan Desa. Perbuk nomor 59 tahun 2021 itu mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan Desa, yang salah satunya adalah atau salah duanya itu adalah Ketua RT dan Ketua RW. Sebelumnya saya ingin bertanya, Pak, untuk RT 8 tadi sudah ada Bapak Bendahara, Ketua sudah ada, sekretarisnya siapa, Pak? Pak Santo. Pak Santo. Santo. Berarti sudah lengkap. Ya sebenarnya Pak, belum lengkap ini kan nanti baru Pak. Mereka ingin generasi muda kan banyak ya. Pak Iko itu baru ya, Pak? Baru, saya pengen di Sudah berapa tahun, Pak Iko? Ya, baru 1 tahun dulu Ya, nunggu kan udah 3 tahunan lah. 3 tahun. Sebelumnya di lingkungan RT 8 ada aturan tidak tentang masa jabatan Ketua RT? Tidak ada. Tidak ada. Jadi bagaimana Ketua RT diistirahatkan atau diganti? Ya, setelah PDWK. Ada ini, Gitu. Oke. Nah, ini sedikit gambaran ya, Pak, bahwa setelah turunnya Peraturan Bupati nomor 59 tahun 2021, maka sejak itu untuk kedudukan Ketua RT, Ketua RW itu sudah ada batasan, Pak. Tidak harus yang sepuh. Usia ketika sudah 17 tahun sudah berumah tangga itu sudah dianggap mampu untuk mengelola lingkungan. Iya. Itu. Kemudian yang kedua, masa jabatan. Masa jabatan Ketua RT di dalam Perbuk itu sudah dibatasi dengan waktu 5 tahun untuk 1 periode. Boleh dipilih lagi menjadi selama 2 periode secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Artinya secara berturut-turut ketika 5 tahun selesai, kemudian diangkat lagi karena kinerjanya bagus, masih di wilayah lingkungan, diangkat lagi untuk periode yang kedua selama 5 tahun lagi. Jadi 2 periode. Atau tidak berturut-turut, dari 5 tahun selesai digantikan dulu oleh orang lain. Nanti ketika 5 tahun selesai juga kembali lagi kepada yang dulu menjadi RT, itu boleh, Pak.
Jadi masa jabatan itu dibatasi selama 2 periode kali 5 tahun. Jadi maksimal satu orang menjadi ketua RT berapa tahun, Pak? 10. 10 tahun. Setelah 10 tahun mau tidak mau harus digantikan oleh orang lain. Itu seperti itu. Jadi kalau dulu mungkin masa jabatan ketua RT bisa dikatakan jabatan seumur hidup. Nah, seumur hidup, tapi sekarang tidak seperti itu. Mengikuti, Pak. Artinya ketika ketua RT ada berbuat perubahan, boleh pengurus diganti juga atau masih juga dipilih, dipakai seperti itu. Jadi untuk kedepannya mungkin ini Pak Eko Pak Monimin mohon maaf ya Pak, jadi Pak Monimin tahun ketiga, berarti 2 tahun lagi. Nanti kalau memang kepercayaan masih penuh silakan, masih ada kesempatan buat Pak Monimin untuk menjabat lagi. Atau kalau tidak bisa digantikan oleh yang lain. Ya memang harus peremajaan. Ini banyak-banyak yang muda. Latihan yang muda juga ikut mengelola lingkungan. Nah, sebagai tanggung jawab atau pertanggungjawaban ketika ketua RT menjabat selama 5 tahun, apalagi kalau di lingkungan itu terdapat pengelolaan keuangan secara tidak langsung, ketika ada kepengurusan dari ketua, sekretaris, bendahara, di sana sebenarnya sudah bisa menjelaskan bahwa kedudukan masing-masing. Untuk urusan administrasi, surat menyurat, tulis menulis itu diserahkan kepada sekretaris. Untuk urusan keuangan diserahkan kepada bendahara. Ketua itu bagian mengambil keputusan, itu seperti itu. Jadi tidak semua dipegang oleh ketua RT. Keuangan dipegang oleh ketua RT, tulis menulis ketua RT, akhirnya ketua RT berdiri sendiri. Itu tidak seperti itu. Fungsikan semua pengurus sesuai dengan tugas pokoknya. Jadi ketika bendahara ya diberi kewenangan untuk mengatur atau mengelola keuangan yang ada di lingkungan. Sekretaris pun seperti itu. Sedangkan ketua itu tugasnya mengkoordinir warganya, memberikan keputusan, mengajak musyawarah, itu adalah salah satu tugas dari ketua RT. Nah, di sini Pak, dengan adanya pengelolaan keuangan yang ada di desa, di RT, maka masyarakat harus mengetahui caranya dengan seperti apa. Dengan pelaksanaan seperti tadi Pak, laporan pertanggungjawaban. Laporan pertanggungjawaban anggaran itu dimulai dari bulan Januari sampai Desember tahun berjalan. Itu kalau laporan pertanggungjawaban. Jadi mulai dari Januari sampai Desember. Di lingkungan ini setiap tahun ada kumpul-kumpul nggak Pak? Enggak. Laporan pertanggungjawaban? Tidak ada. Ini baru pertama kali. Iya. Oke. Berarti ketika 1 tahun tidak ada, apakah dalam waktu-waktu tertentu ada musyawarah kecil di tingkat RT? Enggak ada. Tidak ada juga. Asik. Paling ada musyawarah di musola. Ada. 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 Tapi itu atas sama lingkungan, Pak. Iya, lingkungan. Nah, Berarti ada ya? Ada. dalam sebuah kelompok masyarakat Pak, ketika ada keinginan untuk melaksanakan sesuatu, itu memang ada baiknya melakukan musyawarah. Karena apa? Seperti keuangan tadi Pak, kalau ditelaah, diperhatikan, ternyata pemasukan RT 8 itu hanya dari RRS. Hanya 1 Pak sumber pemasukannya. Nilainya juga kecil. Sementara kalau dilihat kondisi secara, mungkin dari saya melihat sekilas gitu, wajah-wajah yang saya kenal gitu, kalau RT 8 dengan nilai prelek seperti itu terlalu kecil sebenarnya Pak. Karena ketika mungkin agak lebih besar, bapak-bapak mampu sebenarnya kalau saya lihat sekilas. Tapi itu hanya pandangan secara sekilas, secara pribadi saya memandang Bapak. Tapi apapun kondisi di dalam,
itu bisa Bapak tingkatkan dengan cara apa? Mencari mufakat, mencari musyawarah mufakat. Apakah dengan kondisi keuangan seperti itu mencukupi kebutuhan warga? Artinya untuk mengurus lingkungan, Pak. Apakah itu tercukupi? Saya yakin tidak. Hanya tadi dijelaskan di awal sedikit oleh Ketua BPD ada URDES. URDES itu pungutan yang legal, Pak, di Cintadaya, karena ada pertisnya, itu legal dan itu dikenakan sama untuk seluruh. Ketika di lingkungan RT 8 ini belum ditarik URDES, itu ada sedikit pertanyaan kenapa? Karena aturan ini muncul, aturan tentang URDES itu muncul dari dulu sebenarnya, Pak. Jadi sebelum ada peraturan tentang kewenangan desa yang lebih detail lagi, itu dulu sudah ada URDES di Cintadaya. Betul tidak, Pak? Betul. Seperti tadi dijelaskan, dulu URDES ditarik secara penuh oleh pemerintah desa, dikembalikan dalam bentuk kegiatan pembangunan. Tapi sekarang aturannya dirubah. Itu kewenangan ya, Pak. Itu sudah diatur. Tadi kewenangan desa itu ada dua, Pak. Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa. Artinya URDES dan janggolan itu dari dulu sudah ada, makanya itu berdasarkan hak asal usul. Asal usulnya Cintadaya itu dari dulu memang ada janggolan dan URDES. Hanya pengelolaannya sekarang mekanismenya lebih diefisienkan lagi. Gitu. Kemudian ini hanya berskala lokal, Pak. Artinya apa? Semua ketetapan yang ada, berapa jumlah atau berapa nilai tarikannya dan sebagainya itu lokal. Setiap desa antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, itu sudah pasti. Namanya pun kemungkinan berbeda, gitu loh. Jadi kalau dulu di sini tetap ada URDES, janggolan itu warisan ya, Pak, dari orang tua kita dulu. Mungkin namanya di sini seperti itu, tapi di wilayah lain walaupun mungkin jenisnya sama, kemungkinan namanya beda, karena memang asal usulnya dari dulunya beda. Itu seperti itu. URDES di Cintadaya itu dikenakan 1 kali PP pajak bumi. Jadi kalau SPPT Bapak ada yang nilainya besar karena ada bangunannya, itu nanti ada perhitungan bangunannya dihilangkan, Pak. Hanya senilai pajak buminya saja. Jadi ketika Bapak membayar, kalau yang hanya punya tanah saja, misalnya 1 bidang tanah dengan nilai SPPT 12.500, maka URDES-nya pun jadi 12.500 untuk 1 bidang. Hanya saja oleh ketua lingkungan untuk TBB-nya itu disetorkan ke tingkat kabupaten melalui desa. Uang itu hanya lewat, Pak, desa dititipi, kemudian nanti disetorkan juga ke kabupaten. Tetapi untuk URDES ditarik, diserahkannya ke bendahara RT. Untuk apa? Untuk pembangunan lingkungan, untuk pemeliharaan lingkungan. Kenapa seperti itu? Karena ketika desa membangun, Pak, lingkungan Bapak dibangun, setelah pembangunan selesai, maka itu diserahkan kepada lingkungan untuk dipelihara. Dari mana Bapak bisa memelihara apa yang sudah dibangun oleh desa di lingkungan ketika tidak ada anggaran yang menopangnya? Nah, itu seperti itu. Makanya URDES tetap diberlakukan di Cintadaya. Ini mungkin bisa menjadi perubahan bagi RT 08 ke depannya untuk tahun anggaran yang akan datang, mengikuti aturan yang memang sudah ditetapkan di desa. Oke, Pak Monimin. Jadi URDES tetap ditarik dari masyarakat, silakan dikelola oleh lingkungan. Dengan adanya URDES itu nanti lingkungan bisa berpikir atau masyarakat bisa berpendapat, oh ternyata dari misalnya
1 tahun UDES bisa mendapatkan nilai 1 juta misal, maka masyarakat akan bisa mempertimbangkan ini uang akan dipakai apa ya. Seperti Pak sering menyampaikan bahwa untuk menopang misalnya ketua RT itu ada istilahnya insentif dari kabupaten kalau ketua RT, tapi pengurus yang lain tidak, maka dari sana pun bisa diambil sesuai kesepakatan. Tapi Pak, nah ini harus selalu ada kesepakatan dengan warganya, penggunaan UDES untuk apa misalnya. Oh, kalau begitu untuk sekretaris dan bendahara hanya sebagai, karena nilainya memang kecil gitu ya, hanya sebagai uang lelah. Oke, 200.000 per orang misalnya seperti itu Pak. Oh, ini untuk pemeliharaan ketika dari desa ada surat untuk pelaksanaan gotong royong kerja bakti pembersihan saluran air di lingkungan ini, itu bisa digunakan Pak untuk misalnya hanya sekedar pembelian borong-borong kecil untuk jalan umum misalnya ada yang harus dibetulkan, itulah manfaatnya di sana. Belum lagi kalau misalnya ada keharusan partisipasi yang disetorkan ke desa, misalnya seperti yang disampaikan Pak Uu, perencanaan ada kegiatan yang memang harus ditopang dengan swadaya Agustusan misalnya. Dari sana kalau memang keuangan pengelolaannya di lingkungan itu bagus, bisa saya contohkan di lingkungan yang lain ada yang tidak perlu narik ke masyarakat tapi memanfaatkan uang yang sudah ada, relek, UDES, hanya itu, tapi semua kalikan yang ditujukan kepada masyarakat bisa ditopang dari sana. Itu seperti itu Pak. Kemudian tentang perelek, perelek itu harus disepakati menjadi kewajiban semua warga tanpa kecuali. Nilainya 3.000 per, misalnya di sini 3.000 per orang per bulan dalam 1 tahun 12 bulan, berarti 1 orang 3.000 kali 12 harus, itu mutlak harus dibayar. Itu harus disepakati di depan Pak. Jadi ketika itu sudah kesepakatan, maka ketika menjelang laporan pertanggungjawaban menjelang bulan Desember, bendahara bisa memperlihatkan ini loh warga yang sudah membayar sampai full bulan Desember, ini yang belum. Itu bisa ditunjukkan. Nah, untuk yang belum ini pasti ada usaha untuk membayar karena itu menjadi kewajiban mutlak di lingkungan itu ketika sudah menjadi kesepakatan. Jadi tidak lantas jadi yang bayar-bayar, yang tidak ya sudah, itu tidak seperti itu. Banyak kan itu. Nah, itu makanya disepakati di awal Pak, dengan adanya pertemuan-pertemuan semacam ini, Bapak bisa membuat kesepakatan untuk semua sesuai lingkungan yang ada di sini aja. Semua warga boleh berpendapat. Misalnya ada yang 3.000 terlalu sedikit, tambah aja. Tapi itu harus disepakati oleh semua. Atau 3.000 sudah dianggap cukup, tapi harus semuanya mendukung itu. Jangan sekarang kalau yang bayar, yang tidak ya sudah. Ya kasihan yang bayar juga Pak, kalau yang bayar full, yang sudah apakah dia bukan warga RT 8? Dia warga juga. Dia punya kewajiban yang sama terhadap lingkungannya. Seperti itu Pak. Jadi kami harap kedepannya nanti paling tidak ada peningkatan di RT 08 dalam hal ini tadi bisa direncanakan Pak Ponimin ya, kalau mendapatkan kirim PBB itu bisa langsung dimusyawarahkan dengan warganya, karena biasanya kirim PBB itu dalam nominatifnya sudah tercantum nilai UDES-nya. Pak Kadu sudah menyusun itu, bisa dimusyawarahkan dengan warganya. Tahun ini ternyata ini loh UDES yang akan masuk, dengan catatan semuanya harus mendukung untuk dibayar itu. Untuk siapa? Untuk lingkungan juga, dikembalikan ke lingkungan. Itu tentang pengelolaan keuangan. Kemudian hal lain Pak, bahwa kita ketika hidup dalam bermasyarakat dan bernegara, artinya itu kita punya pemerintahan
hadir di desa ketika rapat, tapi di sana sudah disepakati, artinya diputuskan, bahkan melalui musyawarah dengan para BPD dan anggotanya, memang ada kegiatan yang dilaksanakan oleh desa yang tadi seperti disebutkan tentang kegiatan perayaan Agustusan, di mana 1 tahun ada festival seni tradisional, kemudian satunya lagi tahun berikutnya adalah pengajian. Itu yang dilaksanakan secara akbar. Sebenarnya di awal itu ada harapan saya ketika di musyawarah pada saat penentuan seni tradisional apa yang akan digelar, karena kita cukup menyadari Pak, Intan Jaya itu majemuk sekali masyarakat. Artinya ada sebagian memang mayoritas orang Jawa, tapi sebagian lagi orang Sunda. Kita tidak menutup kemungkinan Pak, ketika bapak-bapak berpendapat karena dengan menanggap wayang kulit mungkin tidak tahu bahasanya, mungkin seperti itu, tidak paham. Bagi yang Sunda, bagaimana kalau menanggapnya wayang golek? Monggo Pak, kalau memang diusulkan seperti itu dan disepakati oleh forum, kita nanggap wayang golek, nggak masalah, gitu loh. Dan yang orang Jawa pun pasti akan mendukung itu, artinya akan mendukung dalam hal swadayanya. Kenapa ketika kita nanggap wayang kulit, Bapak kalau merasa keberatan ikut berswadaya, saya nggak mudeng, ya saya nggak mudeng gitu, saya nggak tahu bahasanya. Satu malam bareng. Bapak tidak bayangkan kalau 1 malam bareng ya. Sedangkan ketika 17-an di sini ada sintrek, di tingkat desa ada kegiatan, itu pun jadi bubar Pak masyarakatnya. Kan seperti itu. Jadi saya lebih setuju ketika bapak-bapak merasa oh ya saya nggak paham bahasa Jawa dan sebagainya, saya usulkan wayang golek. Monggo Pak, itu hak warga. Jadi orang Jawa yang komplain. Iya, walaupun komplain, tapi kita memahami betul Pak. Pada akhirnya kita memahami bahwa kita hidup itu di lingkungan yang memang majemuk gitu. Jadi tidak lantas berdiri sendiri-sendiri, itu tidak seperti itu Pak. Persatuan tetap kita utamakan. Nah, tapi sejauh ini kenapa selalu ya sudah paham ya Pak, kenapa ketika hadir musyawarah yang orang-orang bukan orang Jawa gitu tidak mau bersuara, ya akhirnya tetap karena musyawarah yang kita lakukan adalah mencari mufakat suara terbanyak, ya pasti kalah. Karena apalagi tidak bersuara sama sekali, begitu. Kadang apa ya kita lihat harusnya tidak seperti itu. Kalau misalnya pas musyawarah dalam bentuk musyawarah yang besar di desa, perwakilan diminta hadir, itu hadir Pak. Padahal di sisi Damuti ini lebih banyak RT-nya daripada yang lain Pak. Nambo hanya 9, Pondoknya hanya 10. Di Sidamukti 11. Tapi karena kehadiran dalam setiap musyawarah itu memang kurang, jadi seolah-olah selalu kalah dalam pengambilan suara. Padahal kalau semuanya dengan itikat yang ayo kita majukan Cita Jaya, semuanya hadir ketika memang diharuskan hadir, kan kalau undangan pasti sudah ada susunannya siapa-siapa yang harus hadir gitu. Hadir Pak sesuai dengan kapasitasnya, maka kita akan punya musyawarah yang hidup, itu seperti itu. Nah, ini harapan kami dengan kehadiran kami ke tiap-tiap lingkungan, mungkin sama-sama ya Pak, membuka wawasan kita bersama untuk bagaimana kita bersinergi dengan pemerintah desa. Banyak program yang memang diperuntukkan bagi masyarakat, tapi karena kurangnya dukungan dari masyarakat, jadi tidak jalan program itu. Nah, semoga kedepannya kami harapkan ada perubahan yang lebih baik untuk lingkungan RT 08
juga ada partisipasi lebih baik dari warga RT 08 untuk lingkungan dan untuk pemerintah desa. Kalau lingkungan tidak diperhatikan oleh warganya, ya siapa Pak yang mau memperhatikan gitu. Perubahan apapun yang diinginkan oleh warga, kalau tidak didahului oleh warga untuk bergerak, maka tidak akan berubah. Ya, lingkungan akan selalu seperti itu. Sementara mungkin di hati dan di pikiran bapak-bapak ingin ada perubahan, tapi tidak mau untuk bergerak, maka tidak akan ada perubahan yang berarti. Nah, itu mungkin beberapa hal yang bisa saya sampaikan, Pak. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan lain, dipersilakan pada sesi yang berikutnya. Terima kasih atas perhatian bapak semua. Akhir kata saya berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sekdes yang menyampaikan panjang lebar fungsi dari peningkatan kapasitas ya. Dalam hal ini banyak sekali yang disinggung masalah KURDES. Otomatis KURDES adalah merupakan satu kali PBB yang mutlak akan menjadi kekayaan. PB ya. Satu kali PB yang mutlak akan menjadi kekayaan sumber dana RT masing-masing. Untuk apa tadi disampaikan oleh Bu Sekdes, itu bisa untuk menopang keperluan terkecil dalam lingkungan RT. Sepertilah katakan gorong-gorong dan lain sebagainya, mungkin pos ronda dan sebagainya kan. Itu bisa dimanfaatkan Pak. Itu ada pergub yang disampaikan oleh Bu Sekdes tadi ya. Itu coba dicermati dan dipahami oleh Bapak RT dan pengennya ya Pak RT. Itu coba karena apa? Mengingat tadi bahwa kekayaan mutlak RT 8 hanya dari proyek saja. Itu sangat minim lah. Ini sekali lah ditarik satu kali Agustus nanti selesai, ya kan? Nah itu mudah-mudahan wawasan yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Desa, disampaikan oleh Ketua BPD dan Ibu Sekdes akan menjadi satu gambaran ke depan untuk Bapak RT dan masyarakatnya masing-masing. Oke, selanjutnya terima kasih kepada Ibu Sekdes melanjutkan acara yang selanjutnya dari pembukaan sampai ke acara yang kelima. Kita langsung ke acara